Manajemen risiko pada penggunaan paylater. Mari kita simak kisah Mbak Pai berikut ini. Nah, teman-teman, terutama para Gen Z, pasti sudah tidak asing nih dengan kata paylater. Paylater merupakan metode pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk menunda pembayaran atau berhutang yang harus dilunasi di kemudian hari. Dengan paylater, pengguna dapat membeli barang atau layanan terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Paylater dapat memberikan alternatif pembayaran yang lebih fleksibel, namun pengguna perlu berhati-hati untuk menghindari potensi masalah keuangan karena terlanjur kecanduan. Sederhananya, paylater dapat diartikan sebagai belanja sekarang bayar nanti. Platform yang menyediakan paylater diantaranya adalah GoPay Paylater, Shopee Paylater, Traveloka Paylater, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa sih manajemen risiko penting dalam penggunaan paylater? Nah, penggunaan paylater sendiri memberikan kemudahan nih bagi pengguna untuk melakukan pembelian tanpa harus membayar di muka. Namun, seperti semua layanan keuangan, paylater juga memiliki risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan pengguna jika tidak dikelola dengan baik. Manajemen risiko tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi atau mencegah potensi masalah yang dapat timbul dari penggunaan paylater. Hal tersebut penting dilakukan karena dapat membantu pengguna untuk mengelola utang secara bijaksana dan juga meningkatkan kesejahteraan finansial mereka. Proses manajemen risiko. Bagian pertama, penetapan konteks. Kondisi internal. Gen Z, usia 19-25 tahun, suka menggunakan paylater, konsumtif yaitu kecenderungan untuk membeli barang atau jasa secara berlebihan atau tanpa pertimbangan kebutuhan, FOMO atau fear of missing out yaitu rasa takut ketinggalan tren atau pengalaman tertentu yang mendorong perilaku impulsif, dan yang terakhir keuangan menengah yaitu kemampuan finansial pribadi atau keluarganya yang tidak cukup stabil untuk menutupi gaya hidupnya yang konsumtif. Kemudian kondisi eksternal. Yang pertama, tren terbaru. Tekanan dari lingkungan sosial, media, dan juga budaya dapat mendorong pengguna untuk selalu up to date dengan barang, layanan, atau gaya hidup yang sedang populer. Yang kedua, pengaruh sosial, teman, atau lingkungan. Lingkungan sosial yang mendukung perilaku konsumtif akan mempengaruhi pengguna untuk mengikuti tren dan menggunakan paylater. Dan yang terakhir, dari iklan dan media sosial. Exposure yang terus-menerus terhadap iklan atau promosi di media sosial dapat mendorong konsumen mengkonsumsi dan menggunakan layanan paylater. Bagian kedua, identifikasi risiko. Pembayaran terlambat. Pengguna mungkin terlambat membayar karena kurangnya dana, kelalaian,
atau karena kurang memahami syarat dan ketentuan dari penggunaan paylater. Pembayaran terlambat ini dapat mengakibatkan denda dan juga bunga yang lebih tinggi. Yang kedua, belanja berlebihan atau perilaku konsumtif. Karena tidak adanya pembayaran di muka yang diperlukan, paylater dapat mendorong pengguna untuk melakukan pembelian yang impulsif atau berlebihan. Hal tersebut dapat menyebabkan pengguna berbelanja lebih dari kemampuan finansial mereka. Yang ketiga, berdampak pada skor kredit. Saat ini, layanan paylater sudah masuk nih dalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK dan juga BI Checking. Akibatnya, jika gagal membayar atau mempunyai tunggakan, akan mempengaruhi skor kredit pengguna. Nah, skor kredit yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan pengguna untuk mendapatkan pinjaman atau juga kredit di masa depan. Lembaga keuangan seperti bank akan lebih mudah menyetujui pengajuan fasilitas pendanaan jika nasabah memiliki kredit skor yang tinggi atau riwayat kredit yang baik. Pada umumnya nih, nasabah yang tergolong high risk atau kredit skor rendah akan lebih sulit memperoleh persetujuan dibandingkan dengan nasabah low risk. Yang keempat, penipuan dan keamanan data. Penggunaan paylater yang tidak aman atau melalui platform yang tidak terpercaya dapat menyebabkan risiko peretasan, pencurian, penipuan, atau penyalahgunaan data pribadi. Meskipun saat ini sudah ada keamanan yang tinggi dari pihak platform, peretasan atau pencurian identitas ini dapat dan mungkin saja terjadi. Kelima, susah mendapatkan pekerjaan. Saat ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia banyak yang melakukan pengecekan riwayat kredit pelamar kerjanya di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia atau BI Checking. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan ingin melihat nih, apakah pelamar kerja di perusahaan mereka terlibat masalah finansial dengan lembaga keuangan atau tidak. Perusahaan tentunya ingin karyawan yang bertanggung jawab terhadap manajemen keuangan mereka, sehingga dapat meminimalisir efek negatif yang mungkin saja terjadi di kemudian hari. Terakhir, dampak psikologis. Beban utang akibat penggunaan paylater yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan juga kecemasan bagi penggunanya. Dan juga untuk membayar tagihan paylater, seseorang mungkin saja harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain yang lebih penting, seperti makanan atau kesehatan. Bagian ketiga, analisis risiko. Level tinggi. 1. Belanja berlebihan. Kemungkinan terjadi tinggi. Tingkat pengaruh tinggi. Alasannya, karena perilaku konsumtif sangat mungkin terjadi pada Gen Z dengan aksesnya yang mudah ke paylater, dan juga dampaknya bisa sangat merugikan secara finansial jangka panjang. Kedua, berdampak pada skor kredit. Kemungkinan terjadi sedang. Tingkat pengaruh tinggi. Meskipun tidak selalu langsung, keterlambatan pembayaran dan akumulasi utang akan berdampak buruk pada skor kredit yang juga dapat sangat mempengaruhi kemampuan finansial dan akses pinjaman di masa depan. Ketiga, dampak psikologis. Kemungkinan terjadi sedang. Tingkat pengaruh tinggi. Stres akibat utang dapat sangat mempengaruhi kesehatan mental, terutama jika pengguna tidak mengolah paylater dengan baik. Dan ini dapat berdampak besar pada kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian level sedang. 1. Pembayaran terlambat. Kemungkinan terjadi tinggi. Tingkat pengaruh rendah. Pembayaran terlambat sangat mungkin terjadi, namun pengaruh langsungnya biasanya hanya terbatas pada denda dan juga bunga tambahan. Kedua, susah mendapatkan pekerjaan. Kemungkinan terjadinya sedang. Tingkat pengaruhnya sedang. Meski pemeriksaan riwayat kredit belum menjadi standar dalam setiap proses rekrutmen, pelamar yang memiliki riwayat kredit yang buruk bisa saja tidak diterima dalam pekerjaan yang mempunyai standar
pada proses rekrutmennya. Level rendah, penipuan dan keamanan data. Kemungkinan terjadinya rendah, tingkat pengaruhnya sedang. Meskipun platform paylater memiliki sistem keamanan yang kuat, risiko penipuan atau pencurian data tetap ada meskipun jarang terjadi. Jika terjadi, dampaknya bisa saja sangat besar, namun peluangnya lebih kecil dibandingkan risiko lainnya. Kemudian evaluasi risiko. Urutan prioritas risiko dimulai dari level tinggi, sedang, dan yang terakhir adalah rendah. Urutan prioritas risiko pada penggunaan paylater yang pertama ada belanja berlebihan atau perilaku konsumtif. Kedua, berdampak pada skor kredit. Ketiga, dampak psikologis. Keempat, pembayaran terlambat. Kelima, susah mendapatkan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah penipuan dan keamanan data. Bagian terakhir adalah mitigasi risiko. 1. Belanja berlebihan atau perilaku konsumtif, yaitu dengan membuat batas pengeluaran bulanan. Fokus pada kebutuhan bukan keinginan, dan menghindari membeli hanya karena ada promo atau juga tren. Berdampak pada skor kredit. Mitigasi risiko yang dapat digunakan adalah yang pertama dengan membayar tagihan paylater tepat waktu, menghindari menggunakan limit paylater secara penuh, dan yang terakhir memonitor skor kredit secara berkala. Mitigasi pada dampak psikologis yang pertama adalah dengan mengatur keuangan secara disiplin untuk menghindari stres. Kedua, mengkonsultasikan masalah keuangan jika merasa kewalahan. Dan yang terakhir, memprioritaskan keseimbangan antara pengeluaran dan juga kebutuhan dasar. Prioritas keempat adalah pembayaran terlambat. Mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur pengingat pembayaran otomatis, mengalokasikan dana khusus setiap bulan untuk tagihan paylater, dan yang terakhir, memahami syarat dan ketentuan sebelum menggunakan paylater. Susah mendapatkan pekerjaan. Mitigasi risiko pada prioritas kelima ini adalah yang pertama dengan menjaga riwayat kredit tetap baik dengan pembayaran tepat waktu. Kedua, menghindari utang yang melebihi kemampuan. Dan yang terakhir, membangun reputasi profesional yang baik di luar aspek finansial. Di prioritas terakhir ada penipuan dan keamanan data. Mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah yang pertama dengan menggunakan platform paylater yang terpercaya dan juga resmi. Kedua, mengaktifkan autentifikasi dua faktor. Dan yang terakhir, jangan membagikan informasi pribadi atau keuangan di platform yang tidak jelas. Penggunaan layanan paylater memang menawarkan kemudahan dan juga fleksibilitas dalam berbelanja, namun tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi penggunanya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk lebih bijaksana dalam memanfaatkan fasilitas ini. Melalui manajemen risiko yang tepat, risiko yang sudah dibahas dapat diminimalisir. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat, diharapkan pengguna paylater dapat menjaga stabilitas keuangan pribadi dan juga menghindari dampak jangka panjang yang merugikan. Kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan serta kesadaran akan konsekuensi dari setiap keputusan adalah kunci untuk memanfaatkan teknologi keuangan secara sehat dan juga bertanggung jawab. Pada akhirnya, manajemen risiko yang efektif akan membantu pengguna dalam mengurangi risiko yang akan terjadi di kemudian hari.
Setelah mengetahui proses dan pentingnya manajemen risiko pada penggunaan paylater, Mbak Pei nggak lagi nih menggunakan paylater untuk belanja secara berlebihan. Nah, teman-teman juga harus bijak ya dalam menggunakan paylater dan memahami manajemen risikonya dengan baik. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat.